Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillah, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ay yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba astaghfara fa inna haula'i thalathatu unwanus sa'adah. Sabr wajibun, and the rule of patience is obligatory. Wajib, obligatory. Maka hukumnya bersabar itu adalah wajib. Wali ajli hada da'al muallif rahimahullah an yasbira ala kulli imtihan wa ikhtibar. And for this reason the author Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah called on the reader to be patient with every exam and test. Maka dia mendoakan di awalnya wa idza ubtuliya sabara. Didoakan agar jika kamu diuji, jadilah orang-orang yang bersabar. Karena apa? Karena kesabaran hukumnya wajib. Lalu the big question here. Pertanyaan yang besar, mana dalil wajibnya? Dalil wajibnya waqad amarallah bi'ibadihi bis-sabr. Dengan datangnya perintah dari Allah di dalam Al-Quran, Allah has commanded His servant to be patient. Allah telah memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya to be patient, untuk bersabar dari seluruh ujian dan cobaan. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, wasbiru innallaha ma'as sabirin. In Al-Anfal. Di surat Al-Anfal Allah berfirman, wasbiru, maka bersabarlah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wasbiru, and be patient, innallaha ma'as sabirin, verily Allah is with the patient. Maka bersabarlah karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka di sini di dalam ayat ini poin pendalilannya, the point is wasbiru, fi'il amr. Dan di ayat yang lain di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, oh you who believe, isbiru, be patient, wasabiru, and be patient. Isbiru wasabiru, be patient and be patient. Warabitu, and be bound. Wattaqullah la'allakum tuflihun, and fear to Allah so that you may succeed. So may you make, or you may succeed. Maka wahai orang yang beriman, bersabarlah dan terus bersabar. Warabitu, dan bersiap-siaplah. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang succeed, orang-orang yang sukses di dunia dan di hari akhirah. Maka dari dua ayat ini the point is isbiru wasabiru wa kadzalika wasbiru. Maka i'rabnya semua wasbiru, isbiru, all is fi'il amr. And comment, fi'il amr, the comment in the usul al-fiqh, benefit obligation. Maka fi'il amr di ilmi usul al-fiqh memberikan makna wajib. Maka datang dengan lafaz-lafaz amr, isbiru wasabiru wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maka lafaz-lafaz wasbiru, isbiru is the comments, the meaning comments fi'lun amr. Maka fi'lun amr di ilmu usul, benefit obligation, memberikan makna wajib. Maka sabar dari penderitaan, sabar dari ujian, sabar dari test and exam, dari ujian dan cobaan, hukumnya wajib. Pendalilannya mana tadi? Al-Quran. Dan juga telah dinukilkan ijma'.
oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa mujallad ke-10 halaman 39, dan muridnya Ibnul Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin disebutkan as-sabru wajibun bittifaqil muslimin. As-sabru wajibun bittifaqil muslimin. The patient is wajib. Maka bersabar itu wajib bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin, maka ini menjadi pendalilan ijma'. Maka sabar dari berbagai malapetaka hukumnya wajib, harus, bukan sunnah. Maka faedah yang bisa kita ambil juga di sini, wa idza ubtuliya sabara, jika kalian diuji maka jadilah orang-orang yang bersabar. As-sabru aqsamun, patience is part. Maka kesabaran itu dibagi menjadi beberapa bagian. The first, yang pertama, as-sabru alal awamir wa ta'at hatta yu'addiha, was-sabru anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa'a fiha. Maka yang pertama, as-sabr alal awamir wa ta'at hatta yu'addi fiha, bersabar untuk terus taat dan patuh kepada perintah Allah. Salat 5 waktu, every day, every time, setiap waktu salat ke masjid, terus bersabar dalam ketaatan. Fasting in Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, sehari selesai, 2 hari, 3 hari, terus be patient, bersabar untuk taat kepada Allah. Wa kadzalika wasabru anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa'u fiha, dan menjauhi segala larangan dari syahwat, menjauhi dari memakan riba dan dimakani riba, meminjam ke bank, dan menjauhi perkara-perkara yang haram seperti berzina dan yang lainnya. Bersabar atas syahwat untuk tidak melaksanakan dosa-dosa. Maka ini sabar yang pertama. As-sabru alal awamir wa ta'ah hatta yu'addi fiha atau yu'addiha. Patient with commands and acts of worship until he performs them. Wasabru alal manahi wal mukhalafat hatta la yaqa'u fiha, and patience with prohibition and violation so as not to fall into them. Ini adalah jenis yang pertama dari sabar. Bahasa Indonesianya bersabar untuk terus taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga dia terus menunaikannya, apa yang diwajibkan oleh Allah, dan bersabar dari perkara syahwat yang haram. Maka jika dia menjaga dirinya untuk tidak masuk kepada haram, padahal dia ingin, dan ini adalah syahwat, maka dia pun bersabar untuk menjauhi larangan Allah. Ini adalah kesabaran yang puncak prima. This patient in the high enough. Ini adalah kesabaran yang tingkat tinggi, yang dilakukan oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah, dari kaum mukminin yang tingkat tinggi, yang terus melaksanakan kesehariannya ketaatan kepada Allah, bersabar terus menerus dalam ketaatan kepada Allah, dan bersabar untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang awam yang kadang-kadang sekarang sholat, nanti meninggalkan sholat, kadang-kadang berpuasa di awal bulan Ramadan, di pertengahan apalagi akhir bulan Ramadan maka tidak berpuasa, seperti itu. Namun jenis dari kesabaran yang kami sebutkan tadi, ini adalah the high levels. Ini adalah tingkat tertinggi dari kesabaran. Mana dalilnya kesabaran atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah? Di dalam surat As-Sajdah, the Almighty says,
Allah Jalla wa Ala yaqul, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. The Almighty says, wa ja'alna minhum a'immatan, and we made among them, the Jews, al-Yahud, imams. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, and we made among them imams to guide by our command. Lamma sabaru, when they were patient. Wa kanu bi ayatina yuqinun, and were certain of our signs. Maka yang menjadi pendalilan bahasa Indonesianya di sini adalah, kami jadikan orang-orang Bani Israel a'immatan, imam di zamannya. Yahduna bi amrina lamma sabaru, menjadi imam dikarenakan mereka menjadi imam bagi orang-orang yang diberikan hidayah. Kenapa? Yahduna bi amrina lamma sabaru, di saat mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka bersabar untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Katsir says, ay lama kanu sabirin ala awamirillah wa tarki zawajirihi wa tasdik rusulihi wa itibaihim fima ja'uhum bihi ka'anna minhum a'immata yahduna ilal haqq bi amrillah wa yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar thumma lamma badalu wa harafu wa awwalu salibu dhalikal maqam wa sarat qulubuhum qasiyah yuharrifuna al-kalam an mawadi'ihi fala amila salihan wala i'tiqadan sahiha. Maka ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah menjadikan Bani Israel pada zamannya, in this time, bukan sekarang. Sekarang tidak boleh kita mengikuti mereka. Maka mereka dulu orang-orang yang bersabar. Lama sabaru, di saat mereka bersabar. Bersabar atas apa? Ketaatan kepada Allah. Dan bersabar untuk mengikuti ajaran Musa alaihi salam. Dan bersabar dari larangan-larangan yang ditulis di Taurat dan diperintahkan oleh Musa dan dilarang oleh Musa. Di saat mereka bersabar atas Taurat dan atas perintah Musa dan larangan Musa yang merupakan perintah dari Allah dan larangan dari Allah, maka jadilah mereka imam. Jadilah mereka orang-orang yang besar dari imam-imam yang memberikan hidayah kepada jalan yang hak. Siapa yang ngantuk? Dipukul? Tidak ada yang ngaku. Tidak mau dipukul. Maka inilah dari sabar yang pertama. And this high level of the patient. Dan ini adalah tingkat tinggi dari kesabaran. And the second, dan yang kedua, asabru alal adha, patient for harm, di mana dia bersabar dari musuh-musuh yang ada, seperti para dai ilallah bersabar dari musuh-musuh dakwah, seperti orang-orang kafir musyrik atau musuh-musuh dakwah dari selain ahli sunnah, dari kelompok ahlul bid'ah yang mencela dakwah ahlu sunnah. Maka kita bersabar atas mereka dan menjegal dakwah ahlu sunnah. Maka kita bersabar dari al-adha, dari perbuatan buruk dari musuh-musuh dakwah kita. Maka ini yang diinginkan dengan sabar yang kedua. Maka pendalilan sabar yang kedua ini, seperti Allah hibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat di Madinah dakwah beliau dijegal oleh orang-orang munafik, yang mana zahirnya mereka mengaku muslim, melaksanakan salat meskipun malas,
dan melaksanakan membayar zakat meskipun terlambat, dan juga ria'an nas, agar dilihat manusia. Maka di saat Nabi Muhammad mengalami adiyah, mengalami permusuhan dari orang-orang munafik yang sangat keras permusuhannya, maka Nabi merasa sempit dada. Lalu dihibur oleh Allah dengan surat Ali Imran, di mana Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. And if you are patient and fear Allah, then their plot will not harm you in the slightest. Indeed, Allah encompasses what they do. Innallaha bima ya'maluna muhit. Maka di dalam ayat ini, wa in tasbiru, jika kalian bersabar wahai kaum muslimin dan Nabi, wattaqullah, dan terus takwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan berpengaruh kepada kalian dari adiyah, dari permusuhan, dari tipu muslihat mereka kepada kaum muslimin dan kepada Nabi. Maka ini hiburan dari Allah bagi Nabi dan bagi kita kaum muslimin setelah Nabi, bagi para da'i ilallah. Jika para kelompok ahlul bid'ah mencela kita dan mengejek kita dan menjegal dakwah kita, kita mempunyai ayat ini. Apa? Wa in tasbiru, pertama sabar ya akhi. Butuh ujian kita. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, di awal surat dari Ankabut. Maka apakah kalian mengira jika kalian mengatakan aku beriman kemudian dibiarkan tidak diuji? Tidak, pasti akan diuji. Maka wa in tasbiru, obatnya jika kita diuji dari dakwah kita, dimusuhi, dikucilkan oleh kelompok ahlul bidah, apalagi seperti di bilad kufar, maka mereka mungkin dimusuhi, diperangi, dan genosid, dan dihancur luluh lantakkan, diberangus, dibunuh massal seperti in Bosnia. Maka jawabnya, in